semakin tim kita kuat, semakin tim kita banyak, maka untuk meraih sukses di dalam bisnis online ini akan semakin mudah, teman-teman. Oke, next. Oke, next. Nah, ini yang terakhir dari saya, teman-teman ya. Tips sukses jago WhatsApp. Jadi mindset yang benar akan mendapatkan hasil yang mendekati apa yang kita impikan. Jadi yang menjadi dasar, yang menjadi pondasi kuat di dalam bisnis WhatsApp atau bisnis online ini adalah mindset, teman-teman. Pada saat kita punya mindset yang benar, kita punya pikiran yang terbuka, selalu update skill, kemudian sabar, positif, mau berproses, mau menjalani prosesnya, dan tidak mudah menyerah, tidak gampang baperan, maka itu yang akan membuat kita itu mendapatkan hasil, mendekati apa yang kita impikan. Mungkin tidak 100% bisa kita hasilkan ya, mudah kalau syukur-syukur kalau misalkan bisa 100%. Tapi paling tidak mendekati, teman-teman, dengan apa yang kita impikan. Itu, teman-teman, dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Terima kasih juga untuk waktunya sudah berbagi sharing. Saya bisa menyampaikan apa yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga teman-teman sukses selalu di bidang teman-teman yang teman-teman geluti. Oke, berikutnya saya kembalikan ke Coach Desi. Silakan, terima kasih Coach Frankie. Coach Frankie, thank you. Thank you. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Coach. Thank you, Coach. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Iya, ya jadi tadi kalau Coach Frankie sudah menceritakan tentang pentingnya mindset ya, lalu trust untuk sebuah closing. Nah, dan ini saya lihat teman-teman semua antusias ya. Tapi sebelumnya ini ya dengan adanya berbagai pertanyaan tadi, jadi saya minta maaf tadi belum sempat saya beritahukan bahwa nanti di akhir acara kita juga ada sesi tanya jawab. Jadi nanti teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa ditulis dulu. Nanti kita akan bahas satu persatu di sesi terakhir, di sesi tanya jawab sebelum dokumentasi ya. Ya, kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Bagaimana atau cara melakukan WhatsApp marketing ya, yang akan disampaikan oleh Coach Siska. Beliau adalah seorang karyawan yang tinggal di Surabaya, sekaligus juga mompreneur. Kita langsung sambut saja Coach Siska. Silahkan Coach Siska. Oke, terima kasih Coach Desi. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, pasti sehat selalu teman-teman ya. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh investasi dari leher ke kepala untuk menimba ilmu teman-teman. Kalau kita pernah dengar kutu buku teman-teman ya, kita ini kutu ilmu loh teman-teman. Karena apa? Karena kita menimba ilmu tak jemu-jemu teman-teman. Jadi kalau banyak di luaran sana, jalan-jalan ke mall, nonton drakor, nonton sinetron, tapi kita adalah pribadi yang bijaksana, teman-teman. Kita berada di sini untuk sesuatu yang bermanfaat. Gitu, teman-teman ya. Oke, perkenalkan nama saya Siska, seorang karyawati dan ibu rumah tangga. Kalau sebelumnya, saya juga seperti teman-teman loh, peserta di batch 2, yang boro-boro jualan. Sukanya belanja mulu, teman-teman. Nah, sampai akhirnya saya boleh bergabung dengan komunitas online marketing Collapse 20 Academy, dan saya boleh bergaul dengan orang-orang yang positif, sehingga menarik kehidupan saya menjadi semakin positif. Bisa mempunyai mindset yang benar, jago jualan, pembentukan karakter yang lebih baik, dan saat kita mentalnya down, kondisinya down, teman-teman di komunitas ini yang menguatkan, teman-teman. Jadi saya sangat bersyukur ada di komunitas ini yang mendekatkan saya pada semua impian saya.
Begitu teman-teman ya, perkenalan saya dan kita sekarang masuk ke materi ya. Silakan. Nah, ini teman-teman. Keramaian mendatangkan keramaian. Apa sih maksudnya? Gini teman-teman. Status yang kita upload harus membuat kepo pembacanya. Jadi jangan dijelaskan panjang-panjang, apalagi dibuat beberapa gambar sehingga terlihat titik-titik panjang. Banyak sekali gambarnya dan kata-katanya. Kita belum selesai baca, baru dibaca selengkapnya. Mau lihat yang lain, mau lihat baca selengkapnya, udah ganti gambar. Jadi itu karena terlalu panjang. Jadi kita harus buat status kita membuat pembacanya kepo ya teman-teman ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini teman-teman yang nggak kalah pentingnya, ganti foto dapat orderan. Variasi gambar akan meningkatkan persentase closing penjualan kita. Kalau hanya sekedar tulisan, tanpa foto, pastinya kurang menarik ya teman-teman ya. Gambar harus juga sering ganti, supaya orang nggak bosan. Karena dengan variasi gambar tadi, bisa meningkatkan closing penjualan kita. Seperti itu. Yuk kita lihat selanjutnya ya. Ini pilihan fotonya teman-teman. Ada foto testimoni customer atau klien, testimoni reseller atau agent, endorse toko, produk bersama toko, produk dengan tampilan yang wah, foto saat packing atau pengiriman, dan foto dengan kata-kata penawaran, stok barang, dan juga saat bersama klien. Jadi teman-teman harus persiapkan ya foto-foto ini, nanti kita juga akan praktek. Berikan kata-kata penawaran di bawah fotonya teman-teman. Dan pastikan kita mempunyai banyak sekali foto sebelum barang dikirim. Jangan sampai barang udah dikirim, kita lupa foto. Kan sayang teman-teman ya. Jadi intinya sebanyak mungkin foto. Begitu ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, apakah teman-teman pernah mendengar istilah copywriting? Ini teman-teman, copywriting adalah sebuah teknik yang menghasilkan tulisan yang membuat pembaca memberikan respon yang kita inginkan. Jadi bentuknya itu tulisan teman-teman. Tadi kita kan belajar gambar ya, sekarang ini belajar tulisan dengan copywriting. Seperti itu. Yuk kita lihat selanjutnya lagi ya, apa tujuan dengan copywriting ini ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada, nanti dibahas di sesi tanya-jawab ya teman-teman ya. Yuk sekarang kita mau lihat ya, tujuan copywriting. Yang pertama, meningkatkan penjualan, mengajak individu atau kelompok agar membeli, menggunakan produk atau jasa kita, dan bergabung dengan komunitas yang kita buat. Jadi, ketika mereka membaca iklan kita, mereka tertarik untuk membeli atau produk yang kita tawarkan, produk atau jasa ya teman-teman ya. Dan tujuan yang kedua adalah memberikan ciri khas, menarik perhatian pembaca agar melakukan aksi untuk menanyakan produk kita, menanyakan alamat bisnis kita, sehingga nantinya mempermudah para pembeli untuk membeli brand atau produk yang kita pasarkan. Jadi copywriting ini bahasanya khas banget teman-teman, sehingga menarik pembaca untuk melakukan aksi, untuk membeli produk kita tentunya ya. Jadi copywriting kita harus buat menjadi kepo pembacanya, dan bukan sekedar pengumuman. Kalau pengumuman kan contohnya ready stock 5 piece gitu ya, itu pengumuman teman-teman, bukan copywriting. Karena copywriting bertujuan untuk pembacanya melakukan aksi untuk membeli produk atau jasa yang kita jual. Begitu. Yuk, sekarang kita lihat selanjutnya. Ini teman-teman bedanya content writing dan copywriting. Kita bahas yang content writing dulu ya. Menulis dengan riset mengenai isu dan tema, bertujuan untuk memasarkan sebuah brand untuk membangun kepercayaan. Jadi di content writing itu contohnya ada deskripsi produk, atau jasa. Menulis dengan persuasif bertujuan untuk penjualan. Jadi kalau copywriting itu meriset solusinya, teman-teman. Kalau solusinya udah ketemu,
kita baru tawarkan. Jadi yang diposting adalah solusinya. Dan copywriting ini bertujuan untuk penjualan, bukan pengumuman. Jadi begitu orang membaca, mereka langsung tertarik dan tanya harganya berapa, bagaimana cara belinya, begitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nanti kita akan sama-sama belajar dan cukup copy paste, nggak pakai ribet. Oke, selanjutnya. Update status dapat duit. Statusmu adalah sumber uangmu. Ya, yang pertama, yuk kita belajar selanjutnya dengan detail satu persatu. Apa maksudnya ini ya? Yang harus dicantumkan di status. Slide berikutnya. Ini teman-teman, seolah-olah ramai, laris dan habis. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, bahwa status itu harus positif. Terlihat ramai, maka mereka akan tertarik untuk membeli produk teman-teman. Misal nih teman-teman ya, kalau kita ilustrasikan ada 2 penjual yang melakukan postingan yang sama. Yang satunya itu ngemis-ngemis teman-teman, please follow, please subscribe, dan please yang lain. Sedangkan penjual yang satunya, statusnya begini teman-teman, siapa lagi yang mau? Terima kasih yang sudah order. Gitu ya. Jadi ada 2 teman-teman ya. Kira-kira teman-teman mau pilih penjual yang pertama atau yang kedua? Kalau saya pilih yang kedua teman-teman. Karena apa? Pastinya itu penjualnya rame orderannya. Kalau yang pertama kan sepi seperti itu ya, sampai dia ngemis-ngemis gitu ya. Jadi kita harus tahu postingan kita, status kita harus positif dan terlihat ramai. Yang kedua, yang harus dicantumkan di status, seakan-akan sibuk. Nah, ketika status kita sibuk, banyak orderan, kirim ke sana kemari, sampai antre-antre, maka mereka melihat bahwa toko kita itu ramai, teman-teman. Nah, saat toko kita ramai, siapa sih nggak mau beli? Nah, pada saat kita ya mau beli apapun gitu di toko A dan B, kalau misalkan toko A-nya sepi, yang B ramai, kita pasti punya pikiran kayak gini, teman-teman. Wah, pasti barang-barang yang dijual berkualitas. Pasti harganya murah, kan gitu ya. Sampai orang pada ngantri, gitu kan. Demikian juga jualan kita, teman-teman. Buatlah seakan-akan sibuk. Jadi kita tokonya ramai, jadi kita banyak untuk melayani orang. Seperti itu. Dan jangan lupa, yang ketiga, ucapan terima kasih kepada customer. Jadi sekecil apapun pesanan customer kita atau mereka yang datang ke tempat kita hanya untuk konsultasi, tapi ketika teman-teman mengumumkan di status, sehingga banyak sekali orang-orang yang butuh konsultasi dengan kita, masalah keuangan, mungkin masalah detail produk, berarti terlihat kalau kita banyak klien ya teman-teman ya. Itu. Tapi bila teman-teman tidak pernah update status, upload status, mereka mana tahu kalau teman-teman itu jualan. Mereka mana tahu kalau teman-teman itu produknya banyak. Gitu ya. Jadi begitu juga dengan hal keuangan. Kalau teman-teman statusnya sepi dibanding agent yang lain, yang ramai, yang statusnya heboh, kita pilih agent yang mana coba? Pasti pilih yang ramai ya teman-teman ya. Iya, saya juga kayak gitu. Kalau saya lihat agent yang ramai, yang kliennya banyak, nasabahnya banyak, saya juga pilih agent yang seperti itu, teman-teman. Jadi jangan lupa ya, ucapan terima kasih itu sangatlah penting kita sampaikan kepada customer yang sudah membeli produk atau jasa kita. Oke, kita belajar lebih lanjut ya. Nah, saatnya sekarang teman-teman praktek. Cukup copy paste dan edit sedikit sesuai produk teman-teman. Jadi, siapkan catatan ya, atau bisa screenshot saja. Yuk kita lihat detailnya ya, apa yang mau kita pasang di status kita. Ini dia. Siapa lagi yang mau? Thanks yang sudah order. Kalau di bidang produk, kalau kita bergerak jualan produk maksudnya ya, jadi ini sangat mantap teman-teman. Sangat manjur. Siapa lagi yang mau? Coba kalau teman-teman
update statusnya siapa yang mau. Kesannya apa teman-teman? Produk kita belum laku teman-teman. Jadi cuman menanyakan kepada pembaca, ini loh aku nawarin gitu ya. Tapi apakah udah laku? Belum. Kenapa? Karena tidak ada kata-kata lagi. Tapi bila teman-teman update statusnya, siapa lagi yang mau? Thanks yang sudah order. Kesannya apa? Produk teman-teman tuh sudah laku. Karena siapa lagi yang mau? Berarti kan ada yang mau sebelumnya ya kan? Seperti itu. Kalau di bidang keuangan juga bisa. Jadi siapa lagi yang butuh konsultasi keuangan? Terima kasih yang sudah berkonsultasi. Seperti itu juga bisa. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, cantumkan foto. Kalau teman-teman konsultasi dengan nasabah atau minta foto ya, atau selfie aja gitu ya sama nasabah juga boleh. Atau suruh orang untuk foto sehingga teman-teman bisa pasang di status dan mereka bisa melihat, wow, ini agent rame banget ya. Wah, jangan-jangan ini agent yang luar biasa, memperhatikan customer-nya, memperhatikan nasabahnya, gitu ya. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk produk atau jasa, kita bisa menggunakan ini, edit sedikit sesuai dengan yang teman-teman perlukan. Oke, jangan lupa juga untuk teman-teman yang jualan, juga bisa loh foto dengan capros ya. Jadi pada saat konsultasi dengan capros juga bisa foto selfie atau minta orang lain untuk foto ya. Gitu. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini teman-teman. Sisa sekian piece, super laris. Siapa lagi yang mau? Wah, bayangin teman-teman kalau baca kayak gini ya. Jadi sisa sekian piece. Oh ya, kalau sisa sekian piece jangan terlalu banyak teman-teman ya. Jadi jangan sisa 100 piece. Karena ingat teman-teman, calon pembeli kita itu cenderung menunda. Mereka pikir-pikir dulu. Tanya ini dan itu, tanya suami, tanya istri, dan tanya oma, opa gitu ya. Jadi cenderung menunda. Maka teman-teman kalau pasang status, sisanya jangan banyak-banyak. 5 atau 10 maksimal. Ya, apalagi kalau tanya tetangga, teman-teman ya, nggak ada kaitannya ya. Gitu, teman-teman. Jadi ingat, sisanya jangan terlalu banyak, teman-teman ya. Ya, kalau misalkan di bidang keuangan juga bisa. Jadi siapa lagi yang mau jadi nasabah gitu ya. Kalau misalkan mau jadi nasabah, kita juga pasang seperti ini dan mereka akan kepo, teman-teman ya. Jadi jangan lupa, sekali lagi saya tegaskan di sini, pakai kata-kata lagi ya teman-teman. Jangan siapa yang mau aja, karena beda arti, beda penulisan, beda arti gitu ya. Jadi jangan lupa, pembeli kita, calon nasabah kita itu sukanya menunda. Jadi buat status yang bikin mereka kepo. Yuk kita lanjutkan ya. Nah ini, barang siap kirim, ditunggu ya. Thanks yang sudah order. Ini untuk produk ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk jasa juga boleh. Jadi polis siap dikirim ya. Terima kasih yang sudah jadi nasabah. Gitu. Jadi sama, tinggal edit aja sedikit ya. Jadi teman-teman jangan lupa nanti diterapkan saat praktek ya. Juga pada saat Zoom ini. Jadi untuk jasa dan produk juga bisa menggunakan ini. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini teman-teman, sabar antri. Yang duluan transfer, yang dapat barang. Ketahuan nih ya, kalau toko kita rame, kita jadi agent itu adalah agent yang nasabahnya banyak sampai antri-antri ya. Bayangin, kalau sampai antri-antri, terus melayaninya satu-satu, chat WA-nya di waktu di japri, balasnya satu-satu. Boleh sabar antri yang duluan transfer yang dapat barang. Ini kira-kira kalau kita baca ini teman-teman ya, saya aja kalau baca ini pertama kali saya, aduh, kalau saya nggak transfer nih barang sudah habis nih gitu kan. Jadi kita kepo, apalagi emak-emak ini ya, emak-emak ini kan mata keranjang. Kalau udah lihat kayak gini, lihat produk, langsung teman-teman ya. Wah nanti kalau diburu orang, udah dibeli orang, aku nggak dapet, nggak bisa tidur ya malam ya. Kayak biasanya kayak gitu kan emak-emak ya. Nah, juga berlaku di bidang jasa, teman-teman. Di jasa juga bisa ditulis, sabar, antri, yang berminat jadi nasabah sangat banyak. Saya layani satu demi satu. Nah, apalagi dijawab seperti itu, dibikin status seperti itu. Wow, yang mau jadi nasabah udah buru-buru. Aku dulu, Cek. Aku dulu ya, Pak. Aku dulu ya, Bu. Gitu kan? Itu, teman-teman. Jadi, jangan lupa, teman-teman ya. Walaupun kita ini belum laku, produknya belum laku,
belum dapat nasabah, tapi kita imani teman-teman. Dengan status yang seperti ini, kita beriman bahwa ini pasti akan terjadi dalam hidup kita. Maka orang yang melihat energi yang positif itu akan menarik juga hal yang positif dan memberikan calon prospek dan calon nasabah kepada kita. Jadi miliki iman yang positif. Selain pemikiran yang positif yang sudah diajarkan oleh Coach Frankie, kita juga harus beriman ya teman-teman ya. Karena dengan beriman yang positif, memikirkan positif, dan bertindak positif, maka semua yang positif akan kita tarik dalam hidup kita. Jangan lupa. Yuk kita lihat selanjutnya ya. Ini teman-teman, terbatas hanya sisa sekian piece. Nah ini juga teman-teman ya, juga bikin kepo emak-emak nih. Nah buruan siapa yang cepat dia dapat. Ya coba kalau misalkan cuman ditulis aja ready stock, mana mau. Kita juga menunda pastinya. Ntar aja gitu ya. Jadi jangan lupa buat sekepo ini teman-teman ya. Jadi saat calon pembeli kita baca, mereka udah buru-buru mau tanya. Dan jangan lupa kalau tadi udah diajarkan, kalau mereka japri teman-teman, nggak pakai lama teman-teman. Langsung respon. Dan jangan lupa hanya respon doang, tapi harus di-closing-kan ya. Jadi kalau cuma ngerespon, tanya-tanya melulu capek ya teman-teman ya. Harus closing teman-teman. Miliki mindset, harus closing malam hari ini. Harus closing sekarang. Saat orang itu chat ke kita, yuk kita punya iman yang positif. Maka dari itu gunanya bergaul dengan komunitas yang positif itu teman-teman. Kita pola pikir kita udah nggak ada hal negatif. Dan semua yang hadir dalam hidup kita, kalau misalkan kondisinya negatif, kita hanya punya solusi satu, teman-teman. Singkapi dengan positif. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi di produk seperti ini ya, terbatas hanya sisa sekian piece, buruan. Walaupun di rumah sekarung ya, tapi jangan dibuat sisa banyak-banyak, nanti menunda juga itu pembeli. Kalau di bidang jasa juga bisa, misalkan ada souvenir atau voucher yang diberikan kepada nasabah, teman-teman juga bisa tulis, voucher promo terbatas, hanya sisa untuk 3 nasabah pertama hari ini. Buruan, siapa cepat dia dapat. Juga bisa seperti itu teman-teman. Kan biasa kalau di asuransi ada teman-teman ya, ada gift-nya ya. Nah, itu juga bisa dipasang status yang seperti itu. Oke, slide berikutnya. Teman-teman, untuk pertanyaan, teman-teman nanti boleh tanyakan di sesi tanya jawab. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Sebelumnya, Coach Hatta. Oke, stok tinggal sedikit. Yang mau buruan transfer. Nah, ini juga teman-teman berlaku di produk ya teman-teman ya kalau seperti ini ya. Tapi jangan khawatir, di jasa pun bisa. Kalau tadi kan promo voucher terbatas ya, hanya tinggal untuk 3 orang nasabah pertama hari ini. Nah, karena sudah bergeser, jangan lupa teman-teman, stoknya kan jalan ya. Jadi saat udah ada nasabah, kita imani dan memang ternyata ada nasabah, jadi stoknya tinggal 1 sekarang. Jadi ditulis aja, stok voucher terbatas, hanya tinggal 1. Buruan yang buruan transfer yang mau jadi nasabah. Nah, seperti itu bisa juga teman-teman. Jadi untuk bidang jasa dan produk juga bisa menggunakan update status ini. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman tadi jangan lupa ya di screenshot atau dicatat juga boleh. Dan selanjutnya. Ya, ini teman-teman tips sukses jago WhatsApp. Konsistensi dan eksis adalah kunci keberhasilan WhatsApp marketing. Jadi, kita harus konsisten setiap hari melakukan. Selalu update status setiap hari. Eksis, sering selfie, dan buat mereka percaya.
melihat penjualnya, melihat agentnya. Jadi, jangan lupa posting yang positif, agar mereka juga melihat hal yang positif di dalam kehidupan teman-teman. Begitu teman-teman ya. Oke, itu slide terakhir saya. Terima kasih atas materi hari ini yang sudah saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sukses untuk kita semua. Saya kembalikan kepada moderator, Coach Desi. Silakan. Thank you, Coach Siska. Sama-sama Pak Ferry Yulianto. Terima kasih, Siska. Iya, teman-teman, dari dua pembicara tadi bagaimana teman-teman? Saya melihat antusias teman-teman ya, dan ada yang bertanya. Jadi teman-teman yang mau bertanya, boleh ditulis dulu pertanyaannya di kolom komentar, di kolom chat. Lalu nanti akan dibahas satu persatu di sesi tanya-jawab. Ya, untuk materi ketiga, mengenai bagaimana cara menjadi jago dalam WhatsApp marketing akan disampaikan oleh head coach kita pada malam hari ini, Coach Jimmy. Beliau buat teman-teman yang mungkin sudah mengenal beliau ya, atau teman-teman yang sudah berteman di Facebooknya Coach Jimmy ya, teman-teman bisa tahu bahwa beliau adalah founder Collab20, tetapi juga sekaligus owner daripada Garlic Burger dan Dapur Ojek. Kita langsung sambut saja Coach Jimmy. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, thank you Coach Desi. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Malam Pak Ferry Yulianto, malam Bu Farida, malam teman-teman semua yang sudah hadir di BES 25 pada malam hari ini. Saya ingin menyapa teman-teman ini berasal dari mana aja ini? Surabaya. Pekanbaru. Palu. Pekanbaru, Palu, Bekasi. Bekasi, Jakarta. Sumeneb, Jakarta, Semarang. Semarang, Panjang, Sumber. Sumbar, oke. Binjai. Binjai, oke. Aceh. Oke, apakah ada yang dari luar? Saya dengar tadi ada yang dari Taiwan, Hong Kong ya. Apakah ada Taiwan, Hong Kong, Korea? Ada tuh Mami. Ada ya. Oke, bagi yang tinggal di Taiwan, Hong Kong, Korea ya, di luar negeri, saya ngomong ngajarin pada malam hari ini pakai bahasa Indonesia aja ya. Saya nggak paham bahasa Korea atau bahasa Taiwan ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas waktunya dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk membawakan sesi tentang jago jualan WhatsApp marketing. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua sebelum kita mulai masuk lebih lanjut ya. Teman-teman tadi sudah praktek ya di sesinya Coach Siska tentang copywriting update status. Apakah sudah ada yang ngerespons? Apakah ada yang sudah mendapatkan respon setelah update status? Belum. Belum ada. Di batch 24 yang lalu langsung ada yang closing. Bahkan langsung ya. Dan rekor penjualan tercepat itu ada di batch 3 ya. Ketika saya mengajarkan praktek dalam hitungan detik ya. Itu ada Budian dari Surabaya langsung closing jualan sambal waktu itu dalam hitungan detik. Langsung closing. Ya, kemudian ada menyusul berikutnya Bu Ani itu jual jus jambu berapa menit kemudian 45 botol dalam hitungan menit. Oke, sambil ditunggu teman-teman saya akan cerita sedikit ya tentang Collab20. Collab20 ini adalah komunitas online marketing ya di mana saya sendiri yang mendirikan pada tanggal 7 April yang lalu, di mana sebelumnya saya adalah konsultan online marketing yang menghandle beberapa perusahaan konvensional maupun network marketing lokal ya. Dan saya sudah memulai online marketing sejak 7 tahun yang lalu dan background saya adalah teknik informatika, saya sarjana komputer ya, teman-teman. Tapi saya banyak bergelut di dunia marketing. Dan begitu banyak orang-orang yang
bertanya dan meminta pada saya untuk diajarkan tentang bagaimana cara berjualan melalui sosial media. Dan untuk itulah saya mendirikan Collapse 20 Online Academy ini. Baik, itulah perkenalan singkat yang dari saya. Saya akan langsung masuk ke dalam materi yang pertama. Jualan itu dapat dilatih, bukan bakat ya. Artinya, ketika Anda berlatih dengan sangat baik, Anda dapat mengambil uang dari kantong orang dan tidak ada yang akan pernah berani menyebut Anda pencuri. Tetapi bukan berarti saya mau mengajak Anda semua untuk menjadi pencuri, bukan ya. Tetapi karena mahir banget ya, bahkan kita tidak tahu orang yang menjuali kita tidak sadar ya bahwa sedang dijualin. Itu karena soft skill-nya sudah dikuasai oleh penjual tersebut. Nah, begitu juga teman-teman ketika berjualan online melalui WhatsApp, ketika teman-teman berlatih, bahkan sudah berlatih lebih dari 10.000 jam, maka teman-teman akan menjadi mahir. Ya, 10.000 jam pasti akan mahir. Jadi tidak ada yang namanya bakat. Itu hanyalah sebuah proses. Ya. Kemudian tahukah Anda bahwa yang pertama ketika mulai banyak tanya itu banyak minat. Ini mindset teman-teman harus betul terlebih dahulu, karena kalau mindsetnya belum tepat, ketika teman-teman sudah menguasai fiturnya, kemudian teman-teman juga sudah menguasai skillnya ya, sudah jago IT, tapi mindsetnya masih negatif. Mana mungkin dia mau beli, dia cerewet banget. Dia nggak bakalan beli, nggak mungkin beli. Maka apakah bisa closing meskipun jago IT? Susah ya, tetap nggak bisa closing karena mindsetnya belum tepat. Ya, tetapi kalau mindsetnya sudah benar, ketika kita sudah menguasai skill-nya, maka akan jauh lebih mudah untuk closing. Karena ketika ada pertanyaan, itu artinya sebenarnya sudah mendekati tanda-tanda closing. Ya. Jadi harus kita follow up dan giring sampai closing. Dan mengapa sih kok harus closing? Karena kalau tidak closing bisa bikin pusing, ya. Bisa bikin pusing, kantongnya juga kering ya, dan uring-uringan. Wah, jadi rame, panas di rumah ya, uring-uringan terus. Lama-lama jalannya juga miring ya, dan bibirnya kering. Kalau sudah kering itu untuk beli lip gloss nggak mampu teman-teman ya, karena susah untuk closing. Ya. Ini sebabnya mengapa tadi ya di sesi pertama Coach Frankie mengajarkan tentang mindset. Mindset ini harus benar terlebih dahulu, baru kita bicara skill. Setelah mindsetnya benar, kemudian skillnya, baru kita bicara habitnya, kita harus melakukan apa. Ya, itu adalah sebuah proses yang tidak bisa lompat instan begitu aja ya. Dan bakat penjualan online pun juga ada prosesnya yang harus dilewati satu persatu. Dan tahukah Anda bahwa semakin banyak jumlah prospek, tingkat closing akan semakin tinggi? Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, siapa di sini yang jumlah kontak WhatsApp-nya di bawah 1.000? Ada berapa banyak? Boleh resign atau open mic? Ada? Atau di atas 1.000 semua ini? Bu Dwi Hartanti di bawah 1.000 atau di atas 1.000? Bu Primelda di bawah 1.000, oke. Coach, aku mau nanya, kalau pakai iPhone itu lihat kontaknya di mana ya? Kok aku nggak nemu nih? Lihat kontaknya. Jumlah ya. kontak WA. Jumlah kontak WA. Nah, ini kebetulan saya sudah tidak pakai WhatsApp ya. Sudah tidak pakai iPhone. Saya agak lupa iPhone di sebelah kanan atas ya, kalau nggak salah. Nanti saya lihatkan ini ya, nanti pada saat sesi tanya jawab aja ya. Oke, thank you. Oke, thank you. Ya, teman-teman, yang di bawah 1.000 ada beberapa orang ya. Jadi teman-teman kalau misalkan jumlah kontak WhatsApp-nya di bawah 1.000, ya kalau misalkan closing-nya masih sedikit, jangan protes ya. Karena masih sedikit, masih di bawah 1.000 ya. Tetapi kalau ada berapa banyak di antara teman-teman semua yang kontaknya di atas 3.000? Apakah ada yang di atas 3.000 atau di atas 2.000 deh? Enggak ada. Wow,
Pak Yohanes Lemon di atas 5.000 ya. Kira-kira kalau mau jualan tuh update status, kira-kira yang lihat banyak nggak tuh? Pasti banyak ya. Banyak, betul. Ya. Nah, kalau Pak Raymond ini karena orang IT ya, jadi tidak update status. Karena kalau update status, bingung. Orang mau baca codingan semua, tuh bahasa pemrograman semua. Ya. Tapi di sini ya, kelas kita pada malam hari ini kita kelas marketing. Kita mau mengajarkan cara berjualan ya, bukan untuk cara membuat program WhatsApp atau membuat website dan lain sebagainya ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi teman-teman yang pertama ya harus juga menambahkan jumlah kontak WhatsApp yang banyak. Salah satu caranya tadi Coach Franky di awal sesi pertama mengajarkan untuk mengajak kenalan teman-teman di grup, mengajak kenalan, sebutkan siapa kita, profesi kita apa, dan asal kita dari mana ya, kita berteman ya. Artinya closing itu tidak akan terjadi ketika kita tidak mengenal pembelinya, calon pembelinya, akan jauh lebih susah ya kalau kita tidak kenal. Karena ingat ya, mereka bukanlah hanya sebuah nama, tapi mereka semua adalah manusia yang menjadi operator di dalam WhatsApp-nya. Butuh trust. Apalagi kalau jualan asuransi yang harganya jutaan rupiah. Apalagi tadi ada yang jualan mesin alat berat tuh. Ya, pasti butuh trust, tidak bisa sekedar update status ya. Oke, kemudian berikutnya mengapa teknik closing itu penting? Karena dapat meningkatkan konversi penjualan online. Ini teman-teman harus dicatat. Update status hari ini yang lihat berapa orang. Kemudian yang ngerespon berapa banyak. Yang closing berapa banyak. Itu harus semuanya dicatat ya. Teknik malam baru Kemudian jika tingkat konversinya besar maka customer akan semakin banyak ya. Itulah sebabnya teknik closing itu penting banget. Karena kalau teman-teman meskipun hanya punya 300 kontak WhatsApp ya, tapi kalau teknik closingnya teman-teman jago banget ya, bahkan bisa 50% lebih, maka teman-teman juga omsetnya jauh lebih besar dibandingkan yang jumlah teman WhatsApp-nya 1.000 lebih, tapi tingkat closingnya hanya 10% atau bahkan 1%. Ya. Nanti saya akan ada kelas lanjutan tentang teknik closing ya. Kemudian kalau ini contohnya ya, kalau sebelumnya tingkat closing hanya 20%, dari 100 orang hanya dapat 20 orang yang beli. Itulah yang dimaksud tingkat closing. Kemudian karena berlatih terus-menerus, belajar ya, oh kok orang ini kok belum closing, kenapa ya? Belajar lagi. Oh orang ini kok bisa closing ya, ternyata dengan cara seperti ini saya bisa meng-closingkan, belajar lagi. Terus bertambah konversinya ya. Itu jauh lebih penting ya daripada banyaknya pertemanan. Kemudian target market 10 kali lebih penting daripada copywriting itu sendiri. Coach Siska tadi sudah menjelaskan tentang copywriting itu apa dan teman-teman cara praktiknya bagaimana. Tetapi kalau target marketnya belum tepat, maka juga tidak akan closing. Ya. Jadi misalkan teman-teman berjualan produk kecantikan ya, tetapi teman-teman WhatsApp-nya cowok-cowok semua. Kira-kira tingkat closing-nya bisa tinggi? Meskipun copywriting-nya bagus, ya pastinya tidak bisa setinggi kalau teman-teman kita kontak WhatsApp-nya cewek-cewek ya atau ibu-ibu ya. Jadi itu teman-teman harus catat, target market itu 10 kali jauh lebih penting daripada copywriting itu sendiri. Dan sekarang saya ingin mengajak teman-teman, bagi yang belum closing, yang belum puas dengan tingkat closingnya di WhatsApp, teman-teman harus mulai pilah-pilah nih. Ketika ada teman WhatsApp-nya yang sudah mulai bertanya tapi belum closing, teman-teman cek apakah orang yang bertanya tersebut benar-benar butuh dan percaya dengan kita, artinya kenal dari mana dengan calon pembelinya, ataukah belum kenal, ataukah sudah kenal dekat ya, teman atau keluarga. Kalau sudah memiliki kepercayaan ya, misalkan teman sekolah atau keluarga, maka kita berikan 1 poin. Dan kalau dia misalkan ya, dia kepala keluarga, dia bisa cari uang sendiri, bisa bayar uang sendiri untuk beli produk yang kita tawarkan, maka dia bisa ambil keputusan sendiri, kita berikan poin lagi. Maka
Pertama butuh, kemudian percaya dan bisa ambil keputusan, dan terakhir dia harus mampu bayar. Kita harus memfilter dia. Dan kalau memenuhi keempat poin tersebut, maka bisa dipastikan 80% akan closing. Nggak mungkin kalau nggak closing. Ya, kecuali cara closingnya teman-teman itu belum tepat. Ya. Tapi kalau sudah memenuhi 4 poin ini, pasti saya yakin akan closing. Jadi inilah kepentingnya sebuah trust, ya, sebuah kepercayaan. Orang mau beli karena dia sudah percaya dengan kita. Dan orang percaya itu karena dekat. Misalkan nih kita update status yang melihat postingan yang merespon keluarga kita, kemudian atau teman sekolah kita, itu kan sudah ada trust, ya. Maka ketika dia mau transfer, dia tidak pikir lama. Kalau memang dia butuh dan dia sudah ada kepercayaan dan dia misalkan sudah bisa ambil keputusan sendiri dan mampu beli, pasti akan closing. Tetapi kalau belum kenal, apalagi kita posting, ya, foto kita itu bukan foto wajah kita, tapi foto produk, kita malu untuk menawarkan ke teman-teman di WhatsApp. Apakah bisa closing? Ya, pastinya orang akan bertanya, ya, calon pembeli akan bertanya, siapa nih yang jualannya? Yang jualan aja malu, ya. Gimana? Apakah bisa closing? Ya, pastinya susah, ya. Kemudian berikutnya, digital sales funnel, ya, sales funnel atau alur penjualan online, ya. Sales funnel adalah alur penjualan dengan memasukkan data prospek untuk menghasilkan data pembeli, ya. Jadi ada prosesnya, alurnya seperti apa itu? Seperti ini, ya. Sales funnel ada awareness, kemudian interest, decision, dan action. Banyak, ya, yang saya jumpai dari teman-teman itu ketika memulai sebuah penjualan online, mereka sibuk membuat desain yang bagus, membranding, ya, mencari follower, ya, tetapi bukannya mengclosingkan, tapi malah sibuk jadi tukang desain, sibuk menjadi pembuat konten, ya. Ketika dalam 2 minggu, 3 minggu kemudian tidak ada closing, apakah yang akan terjadi ketika orang baru memulai bisnis online? Kira-kira apa yang terjadi? Mulai down, mulai loyo, mulai muntaber lama-lama, ya, karena tidak dapat closingan. Ya. Tapi sales funnel ini adalah sebuah alur penjualan yang pastinya nama prospek, ya, harus kita masukkan. Ini jumlah teman WhatsApp. Awareness itu orang yang melihat postingannya kita. Ya, misalkan jumlah teman WhatsApp-nya teman-teman ada 1000, kemudian teman-teman update status yang melihat ada 100, berarti 10% yang masuk ke dalam awareness. Kemudian teman-teman misalkan ada sebuah seminar bisnis, ya, teman-teman mengisi formulir, ya, seperti ikut di kelas ini, teman-teman mengisi formulir. Ketika mengisi formulir seperti ini, maka bisa dipastikan teman-teman benar-benar interest, ya. Bukan sekedar masuk kemudian ditinggal pergi. Ya, kalau cuman sekedar masuk tanpa isi formulir, biasanya itu kita tidak tahu, ya, apakah orang tersebut benar-benar interest atau tidak. Kemudian decision salah satu metodenya adalah dengan memberikan Zoom training atau Zoom webinar seperti ini, ya, untuk mengclosingkan dengan cepat. Kemudian action, ya, kita kirim untuk orang tersebut mentransfer ke rekening kita. Ya, jadi seperti ini. Awareness itu adalah branding, follower. Jadi kalau teman-teman sibuk menambah follower, itu artinya teman-teman masuk dalam proses awareness. Inputnya adalah data prospek, outputnya orang berminat, belum closing. Jadi closingnya itu masih jauh, masih butuh 3 kali langkah lagi. Karena proses yang dilakukan oleh teman-teman adalah awareness, bukan untuk closing, ya. Kemudian interest itu ketika teman-teman dari follower yang ada, jumlah kontak WhatsApp yang ada, itu ketika sudah mulai mengisi sebuah formulir atau menonton video kita di Instagram atau di Facebook atau di YouTube, maka orang tersebut boleh dikatakan sudah mulai interest nih dengan kita, ya, karena ada video view, kemudian juga ada pengisian formulir. Kemudian desire itu ketika kita memberikan promo atau free product, trial, demo, ya, demo produk atau demo software, maka orang tersebut boleh dikatakan akan menjadi desire, ya, ketika sudah
melihat atau praktek ya. Dan yang terakhir action, itu yang pasti tujuannya adalah mendapatkan customer. Jadi desire ini adalah orang-orang yang berminat, inputnya, outputnya adalah closing. Ya, jadi kalau teman-teman masih hanya dilihat, itu masih belum closing ya, masih butuh 3 langkah lagi untuk closing. Tapi kalau sudah teman-teman sudah mulai orang tersebut bertanya, bahkan tanyanya banyak, berarti teman-teman sudah mendekati closing. Kemudian cara eksekusinya, lihat daftar nama ya yang ada di dalam search funnel tersebut, namanya siapa aja yang sudah bertanya, siapa saja yang sudah masuk Zoom, kemudian siapa saja yang sudah mengisi formulir, kemudian closingkan dengan teknik bottom up. Teknik bottom up itu artinya dari bawah ya, closingkan dulu orang-orang yang sudah berminat, baru terakhir tambah follower dibalik. Ya, bukan sibuk tambah follower terus-terusan, tapi orang yang berminat lupa di follow up. Ya, tapi follow up lah orang yang sudah bertanya sampai closing, baru setelah itu kita balik untuk di awareness-nya. Jadi teman-teman nanti hitung ada berapa banyak AIDA-nya teman-teman, setiap orang beda-beda, tidak bisa sama satu dengan yang lain ya. Kalau teman-teman yang masih baru di dunia sales funnel, teman-teman pasti mungkin masih bingung, nggak apa-apa, pelan-pelan ya, nanti belajar lama-lama akan paham. Ya, ini dia ya, bottom up. Jadi pastikan ketika ada yang sudah bertanya, kemudian teman-teman harus segera jawab dan langsung closingkan. Dan jangan lupa harus segera follow up dalam waktu 2 kali 24 jam. Kalau di posisi desire, dia sudah bersemangat, dia sudah ikut Zoom meeting ya, presentasinya teman-teman, kemudian teman-teman malas follow up atau dianggap, wah biarinlah orang itu kok masih pikir-pikir, tapi nggak di follow up, maka orang tersebut akan menjadi dingin. Kalau sudah dingin, untuk dihangatkan lagi, dipanaskan lagi, itu susah ya. Saya biasanya memberikan patokan 2 kali 24 jam. Ketika sudah lewat dari 2 kali 24 jam, maka akan dingin dan akan susah untuk closing. Ya. Kemudian itu tadi slide terakhir dari saya ya, tips sukses jaga WhatsApp ya, teman-teman mindsetnya harus terus positif, belajar bergaul dengan orang yang positif ya. Ketika ada kesulitan atau lagi down, tanyalah, berkumpullah dengan orang-orang yang positif, maka teman-teman ikut jadi positif, bukan bertanya kepada orang-orang yang negatif. Kalau teman-teman bertanya kepada orang-orang yang negatif yang sama-sama sepi, kira-kira jawabannya apa? Sepi. Kira-kira bisa bersemangat? Pasti ikutan down ya teman-teman ya. Itu pertama ya, mindset. Setelah benar mindsetnya, baru teman-teman benahi skill-nya, belajar pelan-pelan tentang skill-nya, kemudian terakhir habit-nya. Habit-nya ini harus berulang, melakukan pola yang sama terus-menerus. Ya, ini slide terakhir dari saya kembalikan ke Coach Desi untuk nanti menjadi moderator pada saat sesi tanya-jawab ya. Oke, silahkan Coach Desi, saya kembalikan materinya, sesinya ke Coach Desi untuk tanya-jawab. Ya, terima kasih Coach. Baik, terima kasih Coach Jimmy. Mungkin kita bisa ke slide berikutnya ya. Ya, ini saya tambahkan lagi ya teman-teman ya. Ada 80% juga orang beli karena emosi ya. Sebelum kita masuk ke tanya jawab ya. Dan 20% orang beli karena logika ya, emosi ya. Kemudian putuskan beli sekarang juga atau akan menyesal ya. Ini menjadi salah satu contoh yang teman-teman harus ingat ya. Ketika ada penjualan, maka teman-teman harus pikir bagaimana caranya supaya bisa closing hari ini. Ini menjadi salah satu kuncinya ya. Intinya harus closing, karena kalau tidak closing pusing. Ya, oke, langsung ke Desi. Oke, terima kasih Coach Jimmy. Jadi tadi saya baik teman-teman semua. Bagaimana nih teman-teman dari mulai dari pembicara pertama, kedua dan ketiga, masuk materi terakhir ini, bagaimana tanggapan teman-teman semua di sini? Boleh saya
mendengar suara teman-teman? Bagus banget materinya. Ya, terima kasih. Seperti dicas lagi yang tadinya habis baterainya. Iya. Cas lagi. Ya, terima kasih Bu Ani. Ya, pastinya teman-teman di sini sudah banyak pertanyaan ya. Tadi saja sebelum masuk sesi tanya jawab sudah ada banyak pertanyaan. Mungkin teman-teman yang lain bisa yang mau menanyakan boleh boleh nanti kita langsung buka mic aja ya. Buka ini ya supaya dari peserta mau bertanya. Tapi sebelum saya buka sesi pertanyaan ini, kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat yang tadi ya. Saya sudah rekap tadi di sini di kertas. Ya, sudah direkap ya. Tadi ada dari Jogja Yus ya. Ada pertanyaan begini Coach. Mungkin nanti saya lempar ya. Biasanya kan ada yang pertanyaan dilempar ke Coach siapa. Nanti Coach siapa yang mau menjawab gitu ya. Rebut-rebutan nih Coach antara Coach Frankie, Coach Siska, dan Coach Jimmy. Siap ya Coach ya? Ya, yang pertama, bagaimana kaitan jumlah kontak yang disimpan dengan kapasitas HP? Apakah pengaruh terhadap sistem operasi HP-nya? Dan berapa kapasitas maksimum yang bisa disimpan kontak atau nomor HP di WhatsApp? Oke. Mungkin dari pertanyaan ini, Coach Jimmy, atau Coach Siska, atau Coach Frankie, mengenai kontak WhatsApp. Berapa kapasitas? Halo, Coach. Ya, halo. Itu Ya. dengan siapa tadi yang bertanya ya? Tadi yang bertanya ada dari Jogja Yus ya. Mana suaranya nih, Pak? Pak Yus ya? Pak Yus yang mana Iya, Bu. ya? Iya, Bu. Oke, Pak Yus. Ya, Pak Yus. Sekarang kontak WhatsApp-nya ada berapa banyak, Pak Yus? Aduh, lupa nggak saya hitung ya, Pak. Cuma masukkan gitu. Ya, saya belum pernah menghitung juga ya, Pak, ada berapa banyak. Iya. Yang pasti bisa lebih dari 5.000. Ya, kalaupun lebih dari 5.000, tetapi kalau tidak ngomset semua, kira-kira gimana, Pak? Ya, mereka tetap hanya menjadi nama ya, hanya menjadi kenangan. Iya. Tapi sebenarnya bukan seberapa banyak ya jumlah kontak WhatsApp-nya, tetapi bagaimana cara membuat mereka semua itu bisa menjadi customer kita atau bahkan reseller kita, itu jauh lebih penting menurut saya, Pak. Mungkin itu bisa membantu menjawab, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Boleh saya tambahkan di sini tadi kan ada pertanyaan berapa kapasitas maksimum yang bisa disimpan ya di kontak di WhatsApp ya. Ini juga mungkin belum pernah ada yang menghitung, tetapi tadi ada yang sampai dengan 5.000 ya. 5.000 lebih ya, 5.000 lebih. Lebih ya, berarti mungkin tidak tertinggal. Jadi berteman. Malam Mbak Desi mau tanya. Ya, boleh ditahan dulu Bu, sampai nanti pertanyaan dari teman-teman ini. Baik, baik. Ya, terima kasih Ibu. Ya, lalu yang kedua, jika memiliki beberapa usaha, lebih baik jadi satu nomor WhatsApp semua atau sendiri-sendiri. Mungkin Coach Jimmy boleh menambahkan. Sebaiknya sih kalau masih kecil itu boleh digabung dulu ya, tapi kalau bisnisnya baru start ya, produknya hanya beberapa, boleh digabungkan dulu ya. Tapi kalau sudah bisnisnya sudah besar ya sebaiknya sendiri-sendiri. Tergantung seberapa besar bisnisnya teman-teman. Baik, terima kasih. Kita langsung lanjut pertanyaan ketiga. Apa harus suatu usaha membuat WhatsApp di verification badge? Bagaimana efeknya dengan penjualan marketing dengan WhatsApp? Coach Jimmy, boleh dibantu? Ya, kalau menurut saya, kalau menunggu sampai dapat verification badge, kita tidak jualan-jualan, bro. Ya, tapi
kita start aja. Karena tidak semua kan yang mendapatkan verification page tersebut. Ya, lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana cara efektif menjaring reseller atau dropshipper? Berapa persen keuntungan biasanya produsen berikan kepada reseller untuk produk makanan? Mungkin dari sini Coach Frankie boleh membantu menjawab. Oke. Persentase bagaimana? Bisa diulang? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara efektif menjaring reseller atau mendapatkan reseller ya di sini ya, atau dropshipper. Nah, berapa persen keuntungan biasanya bagi produsen untuk diberikan kepada reseller? Jadi pembagian keuntungan kepada reseller itu seperti apa? Mungkin Coach Frankie pernah punya pengalaman waktu menjual Mr. Soy atau kecap blimbing. Ya, silakan Coach. Oke, setiap produk itu beda-beda ya. Jadi itu tergantung kebijakannya perusahaan sendiri. Cuman rata-rata biasanya kalau untuk reseller itu sebesar 25-30%. Itu umumnya ya. Kita ngomong rata-rata ya. Jadi kalau reseller itu 25-30%. Kalau dropshipper itu sekitar 5-10%. Dropshipper, karena dropshipper ini kan tidak megang barang ya, dia hanya ngelempar saja seperti itu. Tapi itu pun juga harus disesuaikan juga dengan kondisi atau dengan kebijakan usahanya. Ya. Ya. Ya, terima kasih Coach Frankie. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik ini dari Pak Yustriani ya. Pak Yustriani ya. Barang yang saya jual itu nggak biasa loh. Jadi barang yang dijual adalah batu akik dan permata. Apa tetap bisa menggunakan cara-cara yang dijelaskan? Nah, ini saya lempar ke teman-teman semua bagaimana? Apakah ada dari peserta mungkin mau menanggapi nih? Kira-kira kalau yang dijual adalah batu akik atau permata, bagaimana menurut teman-teman peserta? Boleh saya saya juga punya teman juga, dia berdagang batu akik. Dia juga menggunakan WhatsApp juga sih untuk menjual. Jadi dia update status juga barangnya itu ya, akiknya itu juga dijual lewat WhatsApp, bisa juga sih. Soalnya WhatsApp ini apapun ya, barang apapun bisa dijual lewat WhatsApp ya, asalkan barang-barang yang umum ya, masih bisa. Ini juga terkait dengan pertanyaan berikutnya ya. Kalau produk yang dijual adalah jasa rental alat berat, ya itu tadi juga sudah dijelaskan ya. Coach Frankie mungkin boleh menambahkan lagi, Coach. Nah, kalau mengenai rental alat berat atau apa itu berarti harus ada klasifikasi yang mau istilahnya melalui WhatsApp ya bisa. Cuman yang kita melihat dari database kita ya, apakah orang-orang yang di database kita ini ada yang berkecimpung dalam misalkan tambang atau apa begitu. Kalau misalkan database kita lihat, kita cari-cari tidak ada yang bergerak dalam bidang tambang, ya mungkin bisa menggunakan media lain, mungkin melalui Facebook, mungkin bisa lebih tertarget ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya kembalikan ke Coach Jimmy ya. Apa teknik update status WhatsApp ini berlaku untuk posisi manajerial? Takutnya klien malah berpikir sebaliknya nih, Coach. Bagaimana Coach Jimmy? Oke, ya karena materi kita ini tentang marketing ya, bukan untuk manajerial. Jadi pasti ini ya berbeda cara ya. Tapi kalau untuk marketing kita harus sering-sering update status. Tapi kalau manajerial bukan marketing, beda ya. Mungkin sudah bisa terjawab dengan sendirinya itu. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya sekalian Coach.
sebenarnya seberapa sering kita harus follow up seorang calon pembeli, apakah mungkin bisa dibatasi 3 kali atau jumlah tertentu lainnya. Ya, mungkin tadi sudah dibahas, tetapi boleh dijawab lagi, Coach. Ya, follow up 2 kali 24 jam ya. Setelah lebih dari 2 kali 24 jam, maka orang tersebut akan menjadi dingin ya dan tidak bergairah kembali untuk beli produknya kita. Ya. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat, tadi ada Ibu, siapa mau bertanya Ibu? Boleh. Suaranya Mbak Miss. Ya, halo Ibu, Ibu siapa tadi yang mau bertanya? Kita Tadi Bu Misha kalau nggak salah. Ibu Misha ya kalau nggak salah ya. Silakan Ibu Misha. Oh iya, dari Kaltim. Ya, selamat malam Bu Desi. Selamat malam Ibu. Terima kasih waktunya. Saya mau bertanya, teknik closing ini di WA. Kalau di WA saya lihat kontak saya itu sekitar 1.300-an. Kalau di FB 4.000-an, tapi saya kalau persentase kayaknya lebih banyak closing di FB daripada di WA. Itu kalau masalah pasang status di WA saya cukup rajin, hampir tiap hari sekitar 5 sampai 6 item gambar, kadang juga tulisan, tapi saya jarang closing dari status itu. Saya malah sering closing di Facebook. Itu salahnya di mana ya, atau yang saya harus perbaiki di bagian mana ya kalau di WA? Secara dari jumlah kontak termasuk banyak. Iya. Di luar aja. Iya, makasih Coach. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih, Indonesia. Ya, Coach ini boleh. Ya, itu harus dicek ya jumlah pertemanannya yang di WhatsApp itu ada siapa saja. Jangan-jangan teman di WhatsApp itu banyak yang tidak kenal dengan Bu Misha ya, atau bahkan tidak cocok dengan produknya kita. Jadi kembali lagi ya tadi di dalam salah satu slide saya, target market itu jauh lebih penting daripada caranya. Tapi kalau target marketnya, misalkan nih Bu Misha di Our Citrus ya, menawarkan produk kosmetik, ternyata di WhatsApp ternyata teman-temannya ini bapak-bapak semua ternyata. Tapi yang ditawarkan produk kosmetik misalkan ya seperti itu ya. Itu saya harus melihat datanya secara detail terlebih dahulu baru bisa tahu kesalahannya di mana. Seperti itu Bu Misha. Harus dicek satu persatu. Mbak Misalnya closingnya tinggi. Oh, jadi cek kontaknya ini ya siapa-siapa ya? Iya ya, banyak betul. Sih, enggak tahu juga itu kok bisa sudah 1000-an. Nah, itu. Oh ya, tadi jadi saya teringat tadi ada pertanyaan cara melihat kontak WhatsApp di iPhone. Kalau di Android ya, teman-teman ketika menambahkan kontak WhatsApp yang baru ya, tinggal ada menunya ya, menu tombol hijau di kanan bawah ya, itu tinggal diklik. Ada pilihannya mau tambah kontak WhatsApp baru atau tambah grup baru, kemudian di atasnya itu ada jumlah kontak WhatsApp-nya. Itu cara melihatnya ya. Ya, silahkan pertanyaan berikutnya, Coach Lisi. Ya, pertanyaan berikutnya ada di chat room. Ini ada lebih efektif dengan broadcast atau WhatsApp Story, apakah masih aman? Berarti harus digabungkan antara FB Ads dengan WhatsApp Marketing ya, Coach? Ya, WhatsApp ini hampir semua punya WhatsApp ya. Coba deh teman-teman, saya tanya sama teman-teman semua peserta ya. Ketika sebelum tidur yang dicek apa dulu tuh? WhatsApp ya. Dan ketika bangun tidur ya alarmnya bunyi ya, bangun tidur pagi-pagi ada yang berkokok, yang dicari duluan apa itu? Suaminya atau WhatsApp-nya dulu? WhatsApp-nya dulu. Kemanapun kita tetap butuh
WhatsApp ya, closingnya bisa lewat WhatsApp atau sosmednya, HP-nya yang dicari dulu ya. Facebook Ads bisa dihubungkan dengan WhatsApp, itu semakin baik ya kalau bisa dihubungkan. Apakah bisa terjawab? Tadi siapa yang bertanya itu, Gus Desi? Ya, apakah sudah bisa terjawab? Iya, oke, berarti saya anggap sudah terjawab ya, teman-teman. Oke. Ada polanya mungkin ya, saya perlu tambahkan sedikit ya. Kalau sering-sering teman-teman broadcast ya, ketika menggunakan WhatsApp bisnis ya, bisa-bisa teman-teman bisa di-banned juga tuh nomor WhatsApp-nya kalau sering-sering broadcast ya. Kembali lagi, mereka itu manusia. Manusia tidak ada yang suka dijualin. Termasuk kita semua. Kalau sering-sering di broadcast ya, apalagi broadcastnya private dikirim ke kita setiap hari itu ditawarin produk yang sama terus-terusan. Jengkel nggak tuh kita? Jengkel pasti ya. Tapi ada caranya ya. Saya ada kelas khusus menjual dengan empati. Itu ada caranya. Ini kalau bahas itu butuh 2 jam. Iya. Ya, lanjut ke sesi. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan pada malam hari ini itu juga ada kelasnya masing-masing ya, Coach ya. Mungkin kita bisa masuk ke slide berikutnya, Coach ya. Jadi teman-teman kalau malam hari ini dari tadi 3 pembicara tadi teman-teman sudah mendapatkan 1 jurus tentang WhatsApp marketing. Teman-teman bisa juga mendapatkan jurus-jurus yang lain. Ya, kita setiap hari akan mendapatkan jurus. Siapa di sini teman-teman yang mau mendapatkan jurus sakti ya setiap harinya selama 1 tahun full workshop? Mungkin slide-nya saya mau. Kita ke slide berikutnya, Coach. Oke, ya selanjutnya, Coach. Iya. Selanjutnya, Coach. Ya, jadi di sini teman-teman kami mau mengajak teman-teman untuk mendapatkan jurus-jurus yang lain. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ya, setiap hari ini ada minggu pertama dan minggu kedua di bulan November ya. Nah, ini kita setiap hari ada kelasnya teman-teman. Nah, mungkin dari beberapa pertanyaan tadi yang teman-teman tanyakan ada di sini ya, tentang bagaimana mendapatkan reseller, bagaimana merawat reseller. Ya, mau itu jurusnya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi setiap hari kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, jurus-jurus baru dari Coach Jimmy berdasarkan pengalaman Coach Jimmy. Nah, ini kalau yang tabel 1 bulan full, teman-teman bisa lihat di sini ke slide berikutnya. Minta tolong Coach. Ya, di sini ada modul kurikulum kita di bulan November. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada mengenai bagaimana menjual dengan empati, lalu bagaimana memulai dan menambah pertemanan via online, lalu masih banyak lagi ya tentang goal setting, planning, terus merawat reseller, membangun tim reseller yang solid sehingga bisa mengembangkan bisnisnya teman-teman, semua ada di sini. Di November, lalu bulan Desember kita juga punya kurikulum, teman-teman boleh dilihat di sini. Ya, ini kurikulum bulan Desember kita di Collabs 20. Jadi kita setiap hari full ada kelas. Dan slide berikutnya. Nah, di sini teman-teman kita berfoto ria. Ini ada 2 slide ke depan, ini adalah foto-foto kita para anggota Collabs 20. Pada waktu ini kita berkolaborasi dengan salah satu member VIP kita adakan talk show. Dan di sini dimaksudkan untuk memperkenalkan brand member tersebut kepada peserta lainnya di Collabs 20.
Ya, jadi di sini ada talk show-nya Our Citrus. Oke, ya nih teman-teman bisa lihat di sini pesertanya banyak ya. Nah, coba bayangkan kalau brandnya teman-teman yang kita kolaborasi di sini sehingga dari 16 kota di Indonesia ini bisa melihat brandnya teman-teman semakin dikenal, barangnya teman-teman semakin dikenal. Tentunya bisnis teman-teman semakin besar. Betul ya teman-teman? Ya. Lalu apa lagi sih? Mungkin boleh dilanjut Coach. Ya. Slide berikutnya. Ya. Lalu apalagi sih bonus yang teman-teman dapatkan sebagai VIP member komunitas Collabs 20? Ya, diantaranya adalah pendampingan pelatihan online marketing selama 1 tahun. Dimana kalau teman-teman di sini mungkin sudah tahu di luar sana, teman-teman mungkin harus menghabiskan 60 juta rupiah untuk mendapatkan pendampingan dari mentor, ya untuk meningkatkan bisnisnya teman-teman. Lalu selain itu juga tentunya menambah jaringan bisnis yang tersebar di 16 kota di Indonesia, karena anggota Collabs 20 ini sudah tersebar, ada dari Ambon, ada dari Jambi, Medan, jadi dari ujung ke ujung ada. Lalu tentunya tadi yang seperti saya sebutkan, dengan menjadi member VIP Collabs 20, teman-teman bisa meningkatkan brand awareness-nya bisnis teman-teman sendiri. Lalu juga tentunya mudah mendapatkan informasi bisnis online, dan yang tidak kalah penting dan ini menurut saya yang paling penting adalah kita bisa mendapatkan lingkungan online yang positif dan motivasi yang terus-menerus. Karena keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang itu ditentukan dengan motivasi. Dan di sini kita mendapatkan motivasi positif setiap hari. Lanjut ke slide berikutnya. Bisa kita simpulkan. Ya. Bisa kita simpulkan di sini 5 keuntungan menjadi anggota Collabs 20. Menambah jaringan bisnis, mengembangkan diri dengan ilmu online marketing, meningkatkan brand awareness, mudah mendapatkan informasi bisnis online, dan lingkungan positif dan motivasi yang terus-menerus ya. Di sini saya mau mengulas sedikit juga sejarah Collabs 20 berdiri, di mana pada bulan April kemarin Coach Jimmy mendirikan itu, beliau mempunyai visi dan misi yang jelas. Teman-teman bisa melihat di sini kita mempunyai visi menjadi komunitas online marketing dengan jumlah pengusaha yang berkemanusiaan terbanyak, kemudian mempunyai misi juga menolong orang supaya bisa sukses berbisnis online bersama-sama dan mencapai kebebasan keuangan bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini bersama-sama dengan Collabs 20. Nah, nilai yang diberikan pada Collabs 20 ini adalah nilai-nilai positif, sukses bersama, selalu memberi semangat, saling menghormati, dan selalu bersyukur. Ya. Nah, dari keuntungan-keuntungan tersebut, fasilitas-fasilitas ya, konsultasi setiap hari juga konsultasi ada selama untuk masalah-masalah bisnisnya teman-teman. Kira-kira ini menurut teman-teman untuk pendampingan full 1 tahun itu membutuhkan biaya berapa sih? Menurut teman-teman harga yang pantas itu yang ditawarkan itu berapa? Mungkin dari teman-teman di sini boleh memberikan suaranya. Oh, Mas Danu bilang 50 juta. Gimana teman-teman, setuju nggak yang lain? Kalau kita berikan harga 50 juta untuk pendampingan 1 tahun full. Nggak ada yang protes ya ini ya? Setuju semua ya ini? 5 juta, Coach. 5 juta? Bagaimana teman-teman yang lain? Oke, ada yang 50 juta, ada yang 5 juta. Kita buka saja ya langsung ya, karena sudah semakin malam. Ya, jadi online training via Zoom, kami menawarkan harga paket workshop online marketing selama 1 tahun pendampingan full, itu senilai hanya dengan 3.588.000 atau senilai 9.830 per hari. Ya, Bu Umah, Iim, atau Bapak?
Kira-kira dengan harga segini mahal nggak, Ibu? Ya, cukup. Cukup ya? Iya, sama dengan makan. Dengan teman-teman yang lain. Apakah setuju? Satu seharga sarapan pagi sederhana. Harga sarapan pagi ya. Lebih mahal sarapan paginya, Bu, di sini. Loh, sarapan pagi sederhana bagi yang diet. Iya. Ya, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Murah banget, Coach. Mau menukar satu porsi makan sederhana dengan ilmu daging? Mau. Mau ya. Tapi teman-teman yang lain bagaimana? Mungkin ada yang mau lebih murah. Siapa di sini yang mau lebih murah? Nggak sepadan dengan ilmu yang didapat, Coach. Iya. Begitu ya, Bu. Tapi bagaimana tanggapan teman-teman yang lain? Di sini saya lihat pesertanya ada 82 peserta. Tadi 94. Iya, mungkin karena sudah semakin malam ya. Oke. Yang di Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Ya. Artinya mau lebih murah ya, Bu? Kalau misalkan kami kasih yang harga lebih murah lagi. Boleh dibantu Coach slide-nya? Mau. Boleh, karena jadi karena ini Hari Pahlawan, kami akan memberikan penawaran spesial. Jadi boleh ke slide berikutnya, Coach? Ya. Jadi di sini kita akan memberikan penawaran spesial. Ya, untuk 3 orang peserta pertama saja kami memberikan diskon sampai dengan 75% menjadi hanya 897.000 atau senilai uang parkir 2.460 per hari. Wow, murah banget. Orang peserta, siapa cepat dia dapat. Bu Elmi mengatakan kemarin kehilangan nomor rekeningnya yang mau ditransfer M-Banking. Oke, kita langsung lanjut saja. 3 orang peserta pertama diskon 75%. Kemarin baru diskon 50% ya. Ini hari spesial. Oke. Ya. Dan sebelum saya beritahukan nomor rekening, jadi ini harga promo ini naik menjadi 988.000 untuk besok ya. Jadi 2 hari ini karena ngikutin nih 11 Selasa. Besok juga masih diskon 988.000, tapi hari berikutnya sudah menjadi harga normal 3,5 juta. Jadi teman-teman manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kita langsung saja ke nomor rekening. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Transfer sekarang juga ke BCA 3880 440 330 atas nama Jimmy Kristianto. Siapa cepat dia dapat. Dan teman-teman yang sudah transfer nanti bisa konfirmasi di WhatsApp ataupun di chat di sini ya. Jadi hanya 3 orang peserta pertama saja yang transfer. Bisa di screenshot sebelum kita masuk ke dokumentasi. Sudah di screenshot atau sudah dicatat teman-teman? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, di sini teman-teman kita juga memberikan donasi ya, 10% dari harga workshop itu kami berikan kepada rumah sakit, tenaga medis yang membutuhkan, dan bakti sosial. Di slide berikutnya teman-teman bisa melihat bukti-bukti transfer kami ketika kami mendonasikan ke rumah sakit. Slide berikutnya, Coach. Tolong. Ya. Ya, ini mendonasikan ke rumah sakit. Lalu slide berikutnya, kami juga memberikan donasi kepada bakti sosial Lions Club di Medan. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya, Lions Club Medan. Oke. 3 peserta yang transfer mendapatkan harga spesial, kami tunggu bukti konfirmasinya. Dan kita lanjut ke dokumentasi. Teman-teman di sini yang terlihat di kamera, terfoto akan mendapatkan e-sertifikat dari Collab 20. Silakan teman-teman membuka kameranya. Kita mulai dokumentasi. Yang dokumentasi Coach Hatta ya, Coach. Saya hitung 1 sampai 3 ya, teman-teman sudah siap semua? Siap. Ada beberapa yang masih malu.
Coach Jimmy taunya saya Bu Siti. Bu Siti. Iya, Bu. Ya, teman lama Bu Siti Farida. Oke. Kita bisa dokumentasi ya, teman-teman. Ini Bu Siti Herbalife ya? Oh iya, ini sahabat lama juga ini Pak Domingo Serang. Apa kabar Bunda? Nah, akhirnya ketemu di sini ya. Sudah berapa puluh tahun nggak ketemu ini Bunda? Ya, kira-kira 15 tahun. Ya. Habis Lapindo ya. Habis Lapindo kita nggak ketemu lagi ya. Betul. Sos Lapindo 17 Agustus. Merah putih ya. Ketemu juga akhirnya sama Bunda nih. Iya. Nggak nyangka ketemu di sini ya. Indonesia langsung bilang Bunda itu gitu. Iya. Saya lihat teman-teman di sini sudah banyak yang membuka kamera. Ternyata cantik-cantik sama ganteng-ganteng nih. Ya, saya hitung 1 sampai 3. Coach Hatta minta tolong ya. Teman-teman berikan senyum terbaik. Jangan lupa tunjukkan gigi. Nah, ya, teman-teman 1, 2, 3. Sudah, Coach? Apakah sudah, Coach Hatta? Sudah. Oke, sudah ya. Coach Jimmy, ya, dan teman-teman semua, saya pamit dulu ya, karena masih ada kelas online lainnya saya ini, jam 9. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ya, dan terima kasih atas ilmunya. Ya. Ya, Bunda. Bukan mau flyeran ya? Iya. Flyeran. Mau flyeran malam-malam. Malam-malam. Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Ya, apakah sudah terambil semua dokumentasinya, Coach Hatta? Sudah, Coach Desi. Ya, oke. Terima kasih, Coach Hatta. Baik, Sama-sama, teman-teman, karena waktu semakin malam, kita akan lanjut di WhatsApp group. Kita akan lanjut di WhatsApp group ya, teman-teman. Jadi, sudah sampai di penghujung acara. Saya, Coach Desi, beserta tim, Coach Jimmy, Coach Siska, Coach Frankie, Coach Hatta, dan Coach Fido mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk waktu teman-teman. Akhir kata, salam dahsyat, sukses selalu, Tuhan memberkati. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih kehadirannya semua teman-teman. Semoga dapat memberikan ilmu baru. Thank you. Selamat malam semua. Salam juga. Salam sukses selalu untuk teman-teman semua. Aku nggak